teman-teman, jumpa lagi bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Bersama aku Alfidiat Moko dan aku Ayunda Taya, tentu saja di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan bahas soal vaksin. Jadi vaksin ini adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh ya dari penyakit tertentu supaya kita itu nggak gampang sakit. Tapi apakah setelah divaksin kita masih bisa terserang penyakit tersebut? Masih bisa, tapi seenggaknya kita nggak separah penyakitnya. Betul banget. Dan ngomongin soal vaksin, kita akan membahas soal vaksinasi itu sendiri. Jadi, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang dengan tujuan supaya tubuh tersebut kebal terhadap penyakit tertentu. Dan zat yang dimasukkan berupa antigen, bisa itu virus ataupun bakteri yang telah dilemahkan ataupun sudah mati. Dan karena vaksin ini kan banyak sekali ya ragamnya, jadi metodenya juga berbeda-beda. Selain itu juga intensitas di vaksinnya juga beda-beda. Beberapa vaksin ini cuma butuh 1 kali seumur hidup, dan beberapa dari vaksinnya tuh ada yang harus beberapa kali ya, sesuai dengan periodenya. Betul, dan di Indonesia sendiri itu ada 5 vaksin yang wajib untuk dilakukan, seperti vaksin hepatitis B, polio, BCG, DPT, dan juga campak. Tapi selain ada vaksin yang wajib, beberapa vaksin yang direkomendasikan oleh pemerintah juga ada ya, seperti vaksin hepatitis A, HPV, varicella, MMR, rotavirus, influenza, tifoid, dan lainnya. Betul banget. Dan ngomongin soal vaksinasi dari COVID-19 atau vaksin dari COVID-19 juga udah masuk Indonesia ya Kak. Dan beberapa tokoh penting dan juga selebriti juga udah divaksinasi. Seperti yang tadi aku udah jelasin, vaksinasi ini penting banget karena mampu meningkatkan kekebalan tubuh manusia supaya tubuh manusia ini bisa mengenali virus COVID-19 dan membuat antibodi untuk melawan virus tersebut. Jadi semoga kita dan juga teman-teman di rumah bisa segera divaksinasi ya. Manfaat vaksin COVID-19 ini pertama bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Jadi vaksin COVID-19 ini dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, maka resiko untuk terinfeksi virus ini itu akan jauh lebih kecil. Dan kalaupun seseorang ini sudah divaksin dan kemudian terpapar virus corona, vaksin ini itu bisa mencegah terjadinya gejala yang lebih berat dan juga kompleks. Kemudian manfaat lainnya itu bisa mendorong terbentuknya herd immunity. Jadi seseorang yang telah divaksin ini bisa melindungi orang-orang di sekitarnya seperti lansia. Dan hal ini kemungkinan untuk menularkannya itu sangat kecil karena memang sudah kebal tubuhnya ya. Dan menurut penelitian, untuk mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat dibutuhkan minimal 70% penduduk dalam suatu negara itu mereka harus semuanya sudah divaksin. Seenggaknya 70% masyarakat itu. Baru deh muncul herd immunity. Nah, kemudian manfaat selanjutnya yaitu bisa meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Betul. Jadi memang ini sangat terdampak sekali ya di Indonesia. Karena memang kalau banyak orang yang belum divaksin ini nanti nggak akan kelar-kelar. Jadi memang jika sudah banyak masyarakat Indonesia memiliki kekebalan tubuh yang cukup baik untuk melawan COVID-19, ini insya Allah perekonomian dan juga kegiatan sosial di Indonesia bisa pulih kembali. Amin, bisa offline gitu ya Betul. Kak. Dan seperti yang tadi dijelaskan ya, manfaat vaksin ini banyak banget. Tapi seperti yang kalian tahu, vaksin ini juga jenisnya banyak banget untuk COVID-19 itu sendiri. Seperti yang pertama, ada vaksin Sinovac yang bekerja dengan menguatkan sistem kekebalan tubuh supaya antibodi dapat melawan virus COVID-19. Dan Sinovac ini dibuat dari virus yang sudah dimatikan. Selanjutnya ada Novavax yang bekerja dengan memasukkan protein yang nantinya akan memicu respon antibodi, di mana antibodi ini akan menghalangi virus COVID-19 dengan mengikat sel tersebut dan juga mencegah infeksi. Selanjutnya ada vaksin Sinopharm yang bekerja dengan mengajarkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus COVID-19.
Sehingga setelah divaksin, sistem kekebalan tubuh dapat merespon infeksi dari virus COVID-19 yang aktif. Selanjutnya ada Moderna yang bekerja dengan menggunakan teknologi mRNA 1273 sintetis yang dapat meniru permukaan dari virus COVID-19 dan mengajari sistem imun untuk mengenali atau merekam virus yang nantinya dia dapat menghasilkan sistem kekebalannya. Selanjutnya ada vaksin Pfizer-BioNTech yang bekerja dengan menyuntikkan mRNA yang nantinya mRNA tersebut akan diubah oleh sel menjadi protein spike, di mana protein spike tersebut mampu menyalakan respon imun atau antibodi manusia. Dan selain mRNA, dalam vaksin ini juga terdapat zat adjuvant yang mampu membuat sistem imun lebih responsif. Selain itu, vaksin ini juga diklaim 90% efektif. Dan yang terakhir ada vaksin AstraZeneca yang menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen untuk memicu respon dari imun. Gitu. Oke, dan memang di Indonesia sendiri ya akan melakukan vaksinasi COVID-19 ini dalam beberapa periode waktu. Dan yang menjadi prioritas utama itu adalah garda terdepan. Mereka adalah orang-orang yang menangani COVID-19 secara langsung seperti tenaga medis dan juga rekan-rekan lainnya. Dan memang ya, ini dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama itu dilakukan bulan Januari sampai April tahun 2021. Nah, yang pertama yang mendapatkan vaksin itu adalah tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Kemudian ada petugas pelayanan publik seperti TNI Polri, kemudian petugas bandara, petugas pelabuhan, dan masih banyak lagi. Dan kemudian lansia yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, di periode kedua, ini akan dilakukan pada bulan April tahun 2021 hingga Maret tahun 2022. Ini adalah masyarakat yang mungkin bisa menularkan ke orang-orang lain ya, cenderung berpotensi tinggi seperti para pekerja kantor ataupun pedagang yang ada di jalanan. Dan biasanya ini berdasarkan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksinnya tersebut. Jadi di Indonesia sendiri itu menggunakan vaksin Sinovac yang pada tahap pertamanya pemerintah Indonesia telah mendatangkan 1,2 juta vaksin yang akan bertambah sesuai dengan tahapannya. Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, vaksin ini memiliki tingkat efikasi sebesar 63,5% berdasarkan uji klinis di Indonesia. Yang angka tersebut itu sudah melebihi syarat minimal dari WHO yaitu 50% tingkat efikasi. Selain itu, PT Bio Farma Persero juga sedang memproduksi vaksin merah putih yang diharapkan pemerintah dapat selesai di tahun 2021 atau di akhir tahun 2021. Dan tadi Kak Alfi udah sebutin periodenya ya atau tahapannya ya. Jadi tahunya ada beberapa kelompok yang tidak boleh mendapatkan vaksin COVID-19 seperti orang dengan alergi, anak-anak, ibu hamil, dan juga orang dengan gangguan imunitas. Selain itu juga terdapat golongan orang yang mengalami penundaan dalam pemberian COVID-19 seperti orang yang sedang demam atau memiliki penyakit paru. Oke, terus kalau kita divaksin nih Tai, itu ada efek sampingnya nggak sih? Pasti ada, tapi tentu saja efek samping ini juga bisa diatasi. Sebelumnya efek sampingnya apa aja? Seperti demam ringan, nyeri atau kemerahan di tempat penyuntikan vaksin, kemudian kelelahan, sakit kepala, dan juga nyeri otot dan juga sendi di sekitar area penyuntikan. Dan untuk meringankan efek samping tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya kita juga harus minum air putih yang banyak ya. Kayaknya dari sebelum adanya vaksinasi memang kita harus selalu diingatkan untuk minum air putih yang banyak. Dan juga makan teratur, itu penting banget. Selain itu kalian juga bisa mengkompres dingin area yang merah atau nyeri, ataupun meminum obat dari dokter atau obat dari resep dokter untuk pereda dari nyeri atau sakit tersebut. Selain itu kalian juga harus tidur yang cukup yaitu 7-9 jam per malamnya. Betul banget. Jadi memang untuk situasi genting saat ini ya, karena memang kasus COVID di Indonesia itu sudah hampir 1 juta kasus. Dan ini merupakan hal yang menurut aku sangat urgent ya, dan kita tidak harus takut karena memang vaksin
COVID-19 ini memang sudah teruji. Betul banget. Karena dibuktikan oleh berbagai tokoh dunia yang juga sudah melakukan vaksin ini ya. Bener, dan gak cuma Indonesia aja ya Kak, tapi beberapa negara juga sudah melakukan vaksinasi. Tapi negaranya apa aja, jadi jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.